Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Mahir Perkasa. Saya Nimatul Hakim Febriawan. Dan kita di channel Rembuk Santuy. Oke, kali ini kita mau membicarakan apa, Kak? Kita ngomongin hal yang kemarin ya baru muncul di Unsri tentang keputusan Unsri nih. Benar. Lain dari yang lain. Ketika kampus lain itu meliburkan mahasiswanya selama 2 minggu. Nah, di Unsri beda. Kita ambil jalan yang berbeda. Jadi 2 minggu kuliah dipadatkan, aktivitas dipadatkan. Mungkin ada yang diminta online juga segala macam. Ya. Setelah itu diliburkan. Ya, liburnya benar. panjang. Cuman untuk orang-orang yang belum tahu nih, misalnya kan anak-anak SMA mungkin nggak tahu, karena kayaknya ada yang SMA yang nonton kita kan. Oh ya, kemarin ada yang Jadi hari ini di berbagai kampus di Indonesia ada aturan untuk meliburkan selama 2 minggu sebagai antisipasi atau langkah preventif untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, ya benar kata kawan tadi, tapi di Unsri kita mempunyai langkah preventif yang beda. Nah, yang beda itu seperti apa? Tadi udah disebutin sama Kak Wawan, ketika yang lain meliburkan 2 minggu, kita malah ngejar 2 minggu. Sebenarnya kalau cuma ngejar 2 minggu nggak masalah. Tapi setelah itu libur. Setelah itu libur 4 bulan, teman-teman. Kampus mana yang punya libur 4 bulan? Nah, tentu saja kalau libur 4 bulan ini jadi pro dan kontra di kalangan para mahasiswa Unsri. Ada yang semester akhir. Ya, kalau semester akhir kayaknya nggak pro dan kontra. Kontra gitu. Tapi pro-nya itu untuk anak-anak yang semester 2, semester 4 gitu, masih ada yang pro dan segala macam. Nah, kita kali ini berusaha untuk sedikit ngebedah tentang kebijakan ini. Kalau menurut Kak Owan gimana? Sebenarnya kebijakan ini kan agak aneh ya, karena kan tipikalnya virus corona ini ketika ada dia bakal nyebar dan ketika penyebarannya itu berhasil diredam dan daerah lain pun ikut teredam, artinya Sumsel dia nggak akan masuk. Gitu. Oh iya. Di Sumsel nggak akan masuk, maka langkah-langkah yang diambil berbagai universitas adalah meliburkan gitu kan. Ya. Karena logikanya seperti itu gitu kan. Kalau diliburkan berarti aktivitas berkurang, penyebaran bakal berkurang. Nah, lucunya di Unsri aktivitasnya dipadatkan gitu loh. Artinya potensi penyebaran justru menyebar. Artinya ketika hari ini mahasiswa Unsri pun beraktivitas secara padat selama 2 minggu, kan virusnya lagi ada sekarang gitu. Potensinya lagi ada sekarang. Kalau diliburkannya nanti pun berarti bukan bentuk preventif ya benar. Gitu. Malah kan logikanya jadi kalau nasional pengen kita untuk meliburkan diri atau mengisolasi diri selama 2 minggu, artinya kalau kita beraktivitas padat selama 2 minggu ini, seandainya nih dalam 2 minggu ini kita ada yang tertular, kemudian libur 4 bulan dan 4 bulan ini dimanfaatkan untuk mudik ke daerah. Jadi seandainya ini nauzubillah sih, ada yang kena balik ke kampung dan dia malah menyebarkan virus itu di kampungnya. Di kampung justru pencegahan pengobatan itu lebih susah. Tidak ada, ya benar. Jadi itu pendapat kakak ya, selaku mahasiswa biasa yang hampir terancam DO. Itu bukan pembenaran gara-gara terancam DO libur 4 bulan tadi ya? Enggak. Tapi itu juga yang menjadi garis bawah. Iya benar. Hari ini kita ada di semester genap. Artinya kita ada di fase di mana banyak mahasiswa yang sedang ngejar untuk bisa menyelesaikan studinya. Baik itu angkatan 16 ataupun angkatan 15 gitu kan. Kalau misal aktivitasnya itu cuman perkuliahan yang dihilangkan, ini nggak terlalu masalah, tapi yang dipertanyakan adalah bagaimana agenda-agenda administratif gitu kan? Seperti bimbingan dan segala macam. Sempro, Semhas. Kayak saya di teknik kimia, ya kita bisa tunda semuanya di Agustus gitu. Karena teknik kimia nggak perlu per step Sempro, Semhas, sidang itu nggak perlu. 3 fase di teknik kimia semuanya sidang gitu. Cuman untuk jurusan yang harus urutan Sempro dulu. Kalau dia belum Sempro, artinya Sempronya harus di Agustus. Iya benar. Gitu, itu jurusan saya tuh gitu. Jadi kalau misal di FISIP sendiri, banyak mahasiswa yang punya rencana untuk wisuda di bulan April digabung jadi Juni dan Agustus gitu loh. Ada juga orang-orang yang kemudian kebingungan, rencananya dia mau sempro semester ini, tapi semester ini ternyata tersisa 2 minggu dan dia belum ngapa-ngapain itu. Saya kenal tuh orangnya gitu. Tahu juga. Semester 10 dia tamat. Kayak tidak sih. Nah jadi akhirnya kemudian dia nggak bisa menyelesaikan targetnya untuk sempro semester ini gara-gara tiba-tiba besok pengumuman semester ini tinggal bertahan 2 minggu. Dan di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan ormawa yang tertunda atau kebingungan. Karena mereka sudah nyusun nih program-program kerjanya, tiba-tiba semester ini tersisa 2 minggu. Terencana ataupun enggak ya, bagi ormawa ini sebenarnya harus
bakal jadi masalah gitu loh. Iya, benar. Karena kalau kita hitung-hitung nih, Ormawa kampus, kita hitung saja di Unsri. Kita ambil contohnya BEM ya. BEM itu dilantik bulan November, pergantian pengurus awal November. Iya, itu dilantik ininya ya, presmanya ya. Lalu ya penyusunan segala macam biasanya katakanlah ideal tuh di Desember atau Januari awal. Iya. 1 bulan hilang, terpotong lagi sama libur. Berarti 1 bulan lagi hilang, terpotong lagi libur lagi di semester genap, 2 bulan hilang, artinya cuma 8 bulan. Dan ini di agenda perkuliahan terpotong lagi 2 bulan gitu loh. Artinya ada 6 bulan cuma 6 6 bulan efektif. Kalau efektif. kalau efektif belum problem internal itulah segala macam. benar. Ini jadi masalah gitu loh. Dan artinya sebenarnya tanpa bermaksud mengecilkan hasil rapat pimpinan Unsri, ya kan? Kita tahu nih kemarin udah terjadi rapim yang seluruh orang-orang penting di Unsri itu kumpul dalam 1 hari dan memutuskan kebijakan ini. Jadi kebijakan ini perlu diketahui juga ini dirumuskan dalam 1 hari. Itu faktanya. Fakta yang kemudian tersebar karena memang rapimnya cuma 1 hari. Penyusunan kebijakan ini saya nggak tahu. Jadi artinya adalah tentu kebijakan ini punya pro dan kontra. Termasuk juga bagi para mahasiswa yang baru semester 2, mereka sebenarnya setuju. Iya, rata-rata setuju. Setuju, gara-gara akhirnya mereka punya libur yang lama. Mereka nggak sadar kalau setelah libur 4 bulan otaknya bakal beku gitu. Saya waktu semester 1 ini pengalaman sendiri. Jadi libur dari semester 1 ke semester 2, semester 2 ke semester 3. Kan lama tuh, lama. Saya setengah nama kawan-kawan sekelas itu lupa. Waduh. Itu tuh masuk kuliah bego lagi. Setengah nama teman-teman di kelas itu hampir lupa semua gitu kan. Itu pun cuma 2 bulan. Iya, itu cuma 2 bulan. Artinya kan memang cukup berimbas lah. Tapi bagi saya gini Kak, setiap kebijakan itu pasti punya pro dan kontra. Hanya saja untuk setiap yang kontra atau yang pro, harapannya tidak didasari dengan kesimpulan-kesimpulan yang pribadi. Personal. Karena gini, saya tadi baca di media sosial banyak mahasiswa yang pro dengan alasan untuk mencegah corona. Padahal tadi kita udah bahas. Iya. Ini malah kayaknya bukan langkah preventif untuk mencegah corona. Saya lebih setuju sama keputusan di Jakarta ya, karena mereka libur 2 minggu dan itu nggak jadi hal yang saklek. Mendekati 2 minggu bakal ada evaluasi ulang gitu kan. Artinya misal nih Unsri diliburkan selama 2 minggu, lalu mendekati minggu kedua dievaluasi kebijakannya gitu kan. Itu kan lebih efektif ya. Lalu perkuliahannya dipindahkan ke online gitu. Sangat baik dalam metode pencegahan gitu kan. Dan juga maksud saya gini, semester ini punya waktu yang begitu lama harusnya. Ketika diringkas menjadi 2 minggu, artinya ringkasan itu kan kemudian bakal berubah menjadi tugas-tugas. Saya khawatir mahasiswa tidak mati karena corona, tapi karena tipes. Karena kalau di HI nih, tugasnya itu pasti paper. Jadi bersin sedikit, ibaratnya paper gitu lah, paper. Saya nggak tahu nih untuk maba-maba atau semester 2, semester 4 jurusan ilmu HI, pasti paper semua gitu. Kasihan sih kalian. Kasihan sekali Anda. Apalagi di teknik itu ada laporan. Nah, kalau teknik mungkin lebih parah gitu loh kan. Di pertanian juga laporannya banyak, Pak, segala macam. Artinya imbasnya sangat besar. Kalau saya gini sih, untuk kebijakan-kebijakan seperti ini kebiasaan para penguasa. Mereka anggap, masyarakat kasih kebijakan aja, nggak dikasih rasionalisasi. Itu masalahnya sampai sekarang. Hari ini banyak banget pertanyaan yang timbul di mahasiswa. Pertama, mempertanyakan kenapa kebijakan ini diambil. Ngelihat berbagai macam kondisi di daerah lain, ternyata yang muncul ada kebijakan ini kenapa beda kebijakan kita. Kalau Unsri ngambil kebijakan 2 minggu kita libur, nggak akan ada yang bertanya gitu loh. Karena nasional rata-rata gitu. Lalu banyak juga yang mempertanyakan efek kebijakan. Artinya kayak gini, ketika kebijakan ini diambil nanti administrasinya gimana gitu kan. Nanti hal-hal yang sifatnya ABC seperti apa gitu kan. Artinya harapan saya sih sebenarnya sederhana. Oke lah, kebijakannya apapun itu, ayo para pimpinan pengambil kebijakan, baik itu rektor, mungkin dekan ataupun BEM ya. Iya, benar. BEM, CC, BEM sebelah. Langsung mengadvokasikan, membuat Q&A kah di Instagram ataupun media-medianya, lalu naikkan ke atas gitu loh. Minimal ada keresahan publik yang terjawab. Ya, benar. Jadi memang
pada akhirnya adalah apapun kebijakan yang diambil, rasionalisasi atas kenapa kebijakan itu diambil itu yang jadi paling penting gitu loh. Karena gini, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi karena tidak dihimpun dan tidak ada yang menghimpun, jadi menguap gitu. Dan akhirnya kita nggak berbuat apa-apa. Nah sekarang saya nih sebenarnya pengen ngajak sama semua yang mungkin nonton video ini gitu kan. Kalaupun teman-teman resah, ayo kita rembuk satu. Enggak, kita bisa jadi berembuk agak lebih serius untuk masalah ini ya. Bisa jadi kita bikin forum, kita berkumpul, kita bicarakan ini sehingga ini jadi isu yang benar-benar penting untuk dibicarakan. Dan siapa tahu nih ketika memang keresahan ini sudah mengkolektif, para pimpinan atau pengambil kebijakan bisa mendengar suara-suara keresahan kita gitu lah kan. Oke. Karena jujur saya yang resah juga gitu. Angkatan 15 rata-rata resah. Rata-rata resah gitu. Atau sebenarnya ada solusi nggak kalau dari kakak sebenarnya, yang jadi jalan tengah? Kalau dari saya sih berhubung ini personal sih, personal. 2019. Pertama yang jangan dimatikan adalah kegiatan akademik yang sebenarnya nggak terlalu membutuhkan perkumpulan terlalu banyak. Benar. Administrasi di kampus, kalau memang sekarang kebijakannya nggak dimatikan, ayo itu dipublikasikan, sampaikan kepada mahasiswa supaya mereka nggak kebingungan lagi. Kalau ke depan mau ngurus proposal segala macam gimana, masih bisa gitu. Benar. Gitu. Yang kedua, untuk BEM sebenarnya ayo dihimpun pertanyaan-pertanyaannya gimana. Masuk banyak yang resah nih, banyak yang nanya. Ya benar. Lalu dibuat forumnya karena memang yang punya wewenang itu di sana. Itu aja sih sebenarnya. Bukan tentang ayo kebijakannya dirubah enggak, tapi ayo pertanyaan-pertanyaan ini dijawab aja gitu. Saya juga sepakat sih. Jadi lagi bukan bermaksud untuk mengecilkan atau mendiskreditkan kebijakan yang sudah dipilih dan diambil, tapi alangkah baiknya gini. Seingat saya setelah selesai perkuliahan, kita kan libur nih, tapi jadwal administrasi Unsri itu nggak libur, ya kan? Jadi makanya banyak juga orang yang sempronya itu di bulan 12 saat libur, tapi dia memilih sempro. Nah maksud saya setidaknya seperti itu, gitu loh. Dan infonya disampaikan ke publik. Infonya disampaikan, dan para dosen tetap harus standby, apalagi yang menjadi pembimbing skripsi. Dan juga sistemnya dibuat supaya lebih baik ya. Misal kan kita tahu sistem online di Unsri masih banyak permasalahannya, itu diperbaikin. Ini harus cepat langkahnya nih. Iya. Jadi pada akhirnya nggak ada yang terzolimi dari kebijakan manapun gitu. Tapi saya baru mikir sih gini sih, kalau misal sistemnya bisa kita arahkan ke online, kenapa harus dikebut 2 minggu gitu loh? Nah itu masalahnya. Karena kan hari ini beberapa adik tingkat saya sudah buat snap WA yang isinya itu bagaimana dia berkuliah secara online gitu loh. Artinya agak aneh kemudian kalau memang kita bisa mengupayakan kuliah online, kenapa harus dikebut 2 minggu? Kalau diliburkan nggak masalah, dikebut 2 minggu. Jadi itu gitu loh. Jadi seharusnya ya kita tetap aja pada tracknya gitu kan, liburnya kapan, cuman sistemnya online. Nah bisa jadi seperti itu. Makanya kalau virusnya mereda nanti, sistem online-nya bisa dihilangkan, kita bisa datang lagi ke kampus. Bener. Bisa jadi kayak gitu ya solusinya. Ya, bisa jadi ada ya, namanya juga ini suara-suara keresahan kita ya. Suara rakyat ya, daya gitu kan. Pada akhirnya hanya inilah solusi-solusi yang mungkin bisa kita kasih, bisa kita pikirkan gitu, bisa kita kasih lempar. Dan saya harap orang-orang yang kemudian punya keresahan dan kebetulan juga punya solusi, ayo speak up gitu loh. Kita pengen setiap kita berbicara supaya isu ini memang benar-benar dianggap penting, lagi-lagi seperti oleh kampus itu. Ya. Minimal kampus bisa merespon keresahan-keresahan kita walaupun tidak mengubah kebijakannya pada akhirnya gitu kan. Benar. Itu keputusan yang di atas lah. Yang di atas. Di atas. Itu masih atas loh. Kalau proyek saya kayak gini tuh masih ke atas. Masih ke atas ya. Oke, siap. Rektor kan di sana. Oke gitu. Mungkin itu saja. Mungkin itu ada lagi video pada hari ini. Singkat ya. Singkat. Karena memang isu ini baru hari ini, baru kemarin viral, baru hari ini kita bicarakan. Semoga bisa jadi memantik atau menyentil orang-orang. Ya. BEM lah sebut saja. Ya BEM, DPM atau siapapun orang-orang itu yang di kampus. Supaya kemudian bisa menyuarakan hal ini. Dan untuk kawan-kawan yang ini saya ngomong sebagai anggota BEM ya, sebagai anggota BEM juga, kalau teman-teman punya keresahan yang sama, di DM aja akun BMKM Unsri di akunnya ini ya, ini
gitu loh. Jadi atau juga bisa DM ke IG saya, nanti saya yang teruskan. IG saya ini. Kebetulan IG-nya sudah benar. Oh, IG kamu udah bisa ya. Nah, jadi gitu. Jadi mari kita sama-sama bicarakan ini, kita suarakan karena yang saya dengar hari ini memang dari BEM pun sudah mulai bergerak. Sudah ya? Sudah diadvokasi langsung. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 17 Maret sudah ada yang mengadvokasi, tinggal nanti saya coba follow up lagi gimana hasil dari advokasi itu. Intinya untuk orang-orang yang resah, jaga keresahan itu. Mungkin itu untuk video pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Komen dan juga kalau ada yang pengen diperbaiki dari channel kita. Bener juga, jangan lupa hidupkan loncengnya supaya dapat video terbaru dari Rembuk Santuy. Oke, saya Dimas Haki Febriawan. Saya Dimas Mel Perkasa dan ada Safira yang ngerekam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh, bisa ini, bisa